baik dan mahal, bisa jadi barang mewah memiliki peningkatan permintaan yang lebih tinggi daripada barang inferior. Barang inferior apa? Yang kurang kualitasnya. Jadi kalau tinggi pendapatan masyarakat, kualitas barang yang jadi konsumsinya itu adalah kualitas tinggi juga. Biasanya begitu. Kalau pendapatan kita kayak beras, tingkatan harganya itu kan berbeda-beda. Kalau beras yang biasa saja hanya di bawah 8.000 atau 10.000, kalau yang di atas itu 15 sampai 20.000 per kilo, yang kualitasnya bagus. Jadi orang menengah ke atas itu membeli beras yang kualitas di atas 10.000 biasanya. Kemudian penerapan elastisitas pendapatan. Dengan menghitung elastisitas pendapatan, pembisnis dapat mengetahui dengan pasti kapan harus menaikkan produksinya, kapan harus menaikkan produksi barang mewah, dan kapan dia harus memperlambat produksinya. Maksudnya adalah bahwa ketika dia menghitung elastisitas pendapatan, dia bisa menyusun strategi kapan dia harus menaikkan produksi barang yang mewah, kemudian kapan dia harus memperlambat produksinya. Yang kedua itu adalah ketika keadaan ekonomi negara sedang dalam keadaan yang sangat baik, bisnis barang mewah dan mahal bisa menarik minat konsumen yang pendapatannya sedang sejahtera. Yang ketiga adalah perusahaan akan menghindari untuk memproduksi barang-barang inferior karena pasti permintaannya akan jatuh. Kalau keadaan ekonomi negara kita sedang baik, produsen itu akan mengurangi produksi barang inferior. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya kita bahas tentang rumus elastisitas pendapatan. Untuk mengukur kalau EY ini sama, di sini elastisitas pendapatan untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan akibat adanya perubahan. Misalnya ada ini kalau 2 Q-nya, kemudian kalau 2 pendapatannya, kemudian ada 2 permintaan barangnya. Kalau tadi adalah soal-soal kalau tunggal, yang ini, yang nanti Ibu kasih ke contoh soal. Yang presentasi ini menghitung elastisitas pendapatan kalau yang ditanyakan hanya satu jenis pendapatannya, kemudian satu jenis barangnya. Jadi kalau hasilnya kemudian setelah melakukan perhitungan misalnya EL-nya adalah positif, berarti dia barang normal. Kalau barang superior itu juga sama dengan positif. Kemudian barang inferior itu EE-nya sama dengan negatif. Kesimpulannya seperti itu. Ibu kasih contoh di tabel ini. Ini tabelnya sudah presentasi delta Q per DX, kemudian delta M. Nanti dia rumusnya begini. Kenapa dia bisa berikan keterangan bahwa ini barang mewah atau jenis barang mewah, barang pokoknya, barang pokok inferior. Yang dijadikan contoh di sini ada satu tabel yang ini, 100 dibagi 50 langsung dibagi, karena ini sudah hasil persentasenya, sudah dikalikan ke 100%. Kalau belum dikali ke 100%, berarti 2 yang ini harus kita kali 100% dulu. Kalau belum dijadikan persen, tapi di dalam tabel ini sudah dalam bentuk persen. Hasilnya sama dengan 2. Jadi elastisitas pendapatannya itu sama dengan 100 dibagi 50 sama dengan 2. Dia kalau hasilnya 2 itu dikatakan kategori jenis barang mewah. Sedangkan yang 50 bagi 33 ini ada 1,50. Hasilnya itu merupakan bagian dari jenis barang mewah. Kemudian yang
Ke, Bu, maaf. ketiga, keempat ini, ya. Masih beberapa teman-teman Kenapa? diizinkan masuk, Bu. Iya, ada 2 orang yang baru masuk. Nanti suruh mereka ini tulis nama di kolom chat ya, yang belum absen, yang 2 orang ini yang baru masuk. Oh iya, Bu. Supaya Ibu bisa absen di kolom chat saja. Jadi kalau menghitung elastisitas itu sangat gampang. Mungkin di antara rumus yang kita pelajari kemarin-kemarin sudah elastisitas ini, elastisitas pendapatan ini kalau hanya diberi kolom seperti ini dengan mudah kita langsung bagi saja semua. Misalnya yang ini minus 5 bagi 16,67 hasilnya adalah minus 30 sehingga jenis barangnya itu dikatakan barang inferior sama dengan minus 5. Jadi nanti kalau contoh elastisitas pendapatannya dikasih contoh seperti ini lebih gampang dikerjakan karena hanya dibagi dari persentase delta Q-nya itu langsung dibagi dengan delta M-nya sehingga menghasilkan elastisitas pendapatannya yang di kolom ini. Semua ini adalah elastisitas pendapatan. Kemudian jenis barangnya sudah bisa kita kategorikan bahwa apakah dia merupakan barang mewah, barang pokok, atau barang inferior. Jadi setelah Ibu menjelaskan tadi bahwa menghitung elastisitas pendapatan, Ibu ingin kalian merangkum karena ini adalah pertemuan terakhir Ibu dengan kalian semua untuk di semester 1 ini. Nanti Ibu ketemu lagi itu di jadwal final, di jadwal di meet. Kalau sudah keluar jadwal meet, berarti kita harus menyiapkan waktu untuk ujian meet-nya. Ibu ingin kalian buat hari ini tugasnya yaitu buat mind map yang begini. Dari semua materi yang Ibu buat, nanti Ibu share dulu. Ingin kalian buat begini. Ibu kasih contoh mind map-nya begini. Misalnya permintaan dan penawaran, rumusnya permintaan penawaran, terlihat di kalian? Terlihat, Bu. Nah, jadi buat mind map-nya, kalau ada warnanya diwarnai secantik mungkin, kemudian dimasukkan semua yang materi Ibu pernah sampaikan, ada permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, ada elastisitas harga dan pada permintaan dan penawaran, kemudian ada pendapatan dan elastisitas silang. Jadi buat mind map-nya, baru dikirim secantik mungkin ya, jangan asal-asalan buatnya. Kemudian materi-materi pokok yang kalian dapat dari Ibu terkait tentang hukum permintaan dan penawaran, ada kurva permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan faktor yang mempengaruhi penawaran, kemudian bagaimana keseimbangan pasar, rumus-rumus, supaya ada gambaran nanti saat kalian meet. Kalau kalian bisa membuat mind map-nya, garis besar dari mata kuliah kita, berarti selama perkuliahan kita betul-betul kalian memperhatikan materi yang Ibu sampaikan, walaupun sedikit karena jamnya yang kita punya untuk menyelesaikan mata kuliah itu terbatas. Ibu tampilkan yang materi-materi sebelumnya supaya ada bayangan, begitu, boleh? Supaya kalian bisa. Boleh, Bu. Atau, iya, Bu. Tampilkan, Bu. Sambil kalian buat coretannya, mind map-nya, dikasih cantik-cantik ya mind map-nya, jangan
supaya Ibu bisa periksa bahwa oh ini betul lengkap semua datanya yang dia sampaikan di satu lembar kertas saja dibuat. Ini mind map-nya di kertas, Bu, atau boleh digital? Iya, di kertas. Buat di kertas. Di kertas, Kertas apa, Bu? HVS atau A4 atau apa saja yang ini. Baru difoto, dikirim lagi seperti kemarin. Nanti Ibu kirim emailnya. Alamat ininya. Google Drive. Untuk dikirim. Sama dengan tugas yang sebelumnya. Jadi materinya itu jadi bisa di ini Ibu share dulu ya, tunggu Ibu share. Mana ini? PT-nya tidak mau terlihat. Yang ini terkait permintaan dan penawaran. Ini materi kita kemarin, faktor-faktor yang mempengaruhi, ada kurva permintaan, kemudian ada fungsi kurva permintaan, ada pergeseran kurva permintaan. Bu, maaf. Apa cuman harus di kertas saja, enggak bisa di digital, Bu? Jangan. Dibuat mind map itu enggak seru kalau dibuat di ini, digital. Maaf ya, kalau ada yang ingin menggunakan itu, tapi Ibu harap kalian mengerjakan manual. Itu ada usaha kalian loh, Dek. Kalian mengerjakan dengan manual dan digital itu sangat berbeda hasilnya. Kalau mengerjakan secara manual, ada yang tersimpan di otak kita itu materi-materi yang sedang kita tulis, yang kita buat. Kalau kita mengerjakan digital, mempercantik lewat digital, memang cantik hasilnya, tapi dan mudah di-copy. Kalau manual, Ibu lebih tertarik ke manual, walaupun sekarang zaman digital. Jadi ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Halo, kenapa ini tidak ada yang menjawab? Ya sudah, berarti sudah mengerti. Bu. Ya? Mungkin kalau enggak bisa di digital, mungkin bisa dikasih panjang sedikit deadline-nya, Bu. Karena tugasnya boleh. Kalau soal itu Ibu akan kasih ini. Kalau terkait itu memang sekarang lagi zaman digital. Ibu mengerti apa yang kalian harapkan. Kemudahan itu memang sangat mudah, tapi bahwa Ibu ketika kalian menulis mulai dari permintaan penawaran, misalnya menyampaikan sedikit terkait permintaan, kemudian menggambarkan kurva di dalam mind map-nya, kemudian
bahas tentang keseimbangan pasar, menuliskan faktor apa saja yang mempengaruhi itu keseimbangan pasar. Ibu berharap bahwa ada di antara satu yang kalian tulis itu tersave di memori kalian, untuk kalian ingat bahwa yang kami dapat ini di pengantar ekonomi ini terkait permintaan dan penawaran. Ada yang bahas tentang keseimbangan. Ternyata kalau pendapatan tinggi, semakin tinggi pendapatan seseorang akan mempengaruhi produksi, akan mempengaruhi dari permintaan barang ke produsen begitu. Kualitasnya, baik itu dari kualitas, jumlah barang. Jadi Ibu berharap bahwa tidak ada yang mengerjakan digital, menggunakan komputer atau yang lainnya, Canva dan lain-lain. Ibu berharap manual. Ya, jadi sudah tidak ada yang ditanyakan, hanya perpanjangan waktu. Ya, nanti Ibu kasih panjang waktunya untuk penyetorannya. Bolehlah Ibu kasih sampai jam 5 ya. Sekarang baru jam 2. Itu gampang loh, hanya perlu Jam 2 hari ini. waktumu. Hah? Jam 2 hari ini. Jam 5, jam 5. Jam Sekarang 5. kan baru jam 2, Ibu bilang. Iya, jam 5. Boleh ya? Gitu, atau mau ditambah lagi, jangan sampai besok lah, kepanjangan waktunya, hanya mind map yang dibuat sedikit 1 lembar pula, kecuali Ibu suruh bikin makalah. Jadi bagaimana? Sudah sampai malam, ada yang Ibu. ditanyakan lagi? Bagaimana? Bisa bukunya Ibu sampai jam 12 malam begitu. Sampai jam 12 malam, Bu. Oh, boleh kalau begitu tawarannya kalian, boleh. Terima kasih, Bu. Syukran. Makasih, Bu. Ya. Oke. Jadi nanti dibuat bagus-bagus, yang ada stabilonya atau warnanya boleh dipercantik dengan itu, karena semakin bagus tampilannya mempengaruhi juga dengan nilainya begitu. Dan kemudian kesesuaian materi dari yang disampaikan dengan isi mind map-nya. Jadi Ibu mohon maaf atas segala kekurangan Ibu selama mengajar di kelas kalian. Yang kelas A untuk 40 orang, rajin-rajin mahasiswanya, alhamdulillah. Kemudian yang tadi, yang apa ya? Siapa ini? Abdul Jalil, Muhammad Rifki, Ziko apa? Saya absen dulu ya yang Muhammad Rifki. Nur Hikmah tidak ada ya? Mutia Anwar? Kalau ada dijawab ya, kalau tidak ada nggak usah dijawab. Ziko Al-Kafi ada di. Muhammad Wahyudi ada. Nabila tidak ada. Alfa. Kemudian Muhammad Nur. Itu hadir Nabila, Ya. Bu. Oh, ada ya? Nabila. Hampir dikasih Alfa Nabila. Muhammad Nur Badila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Fakih. Hadir Bu. Hadir Bu. Iya. Itu yang masih kosong absennya. Kemudian ada Siti Nadifa. Nggak ada. Hadir Ibu, hadir. Oh, ada. Abdul Jalil. Hadir, Bu. Sahban. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh iya. Ibu, Oke. saya atas nama Nur Hikmah hadir. Iya, sudah. Baik, Bu, makasih. Ya, Mutia Anwar yang tidak ada, yang kosong absennya. Iya, Ibu cukupkan sekian materi kita hari ini. Sudah banyak nanti yang kalian akan jadikan yang Ibu akan jadikan topik di soal MIT, yaitu permintaan dan penawaran, bagaimana kurva permintaan penawaran, kemudian ada keseimbangan pasar, ada elastisitas harga pada permintaan,
Kemudian ada pendapatan dan elastisitas silang. Siapa ini yang baru masuk? Yang komen Konita, Dwi saya. Sudah di absen Konita. 17. Sudah di absen. Jadi Ibu cukupkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan chat Ibu, masih tahu nomor Ibu kan? Ibu tulis di kolom komentar 0813 54 79 6211. KB Ibu hadir dari Iya. toilet. Iya. Siapa? Yang nama Mutia Anwar? Iya Ibu. Dari toilet. Jadi kesepakatannya tugasnya itu dikumpul jam berapa tadi? Jam 12 malam, Ibu. Oh iya. Eh, Oke. Bu, Ibu akhiri kelasnya sampai ya. Bagaimana Rizky? boleh minta waktunya sebentar untuk sebelum ditutup mau kirim link ini Bu, link absen yang khusus untuk pegangan saya, Bu. Mau kirim di sini di Meet. Oh iya, boleh. Terima kasih, Bu. Iya. Teman-teman di phone.